Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, bagaimana kabarnya petani maju Indonesia? Saya doakan semua berada dalam keadaan sehat-sehat tanpa kurang suatu apapun, bahkan mempunyai semangat yang tinggi untuk selalu melakukan yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengenali jenis-jenis pestisida menurut sasaran dan karakteristiknya. Dengan mengenali jenis-jenis dan karakteristik pestisida akan memudahkan para petani dalam mencapai efektivitas, efisiensi pengendalian hama dan penyakit tanaman. Istilah pestisida berasal dari bahasa Inggris yaitu pesticide. Secara harfiah, kata-kata pest artinya adalah hama atau pengganggu yang sebenarnya hanya merujuk pada organisme hewan, khususnya adalah serangga maupun mamalia. Sedangkan kata side adalah pembasmi atau pembunuh. Jadi secara sempit pestisida mengandung arti adalah pembasmi hama. Sedangkan pestisida menurut penyusun bahan aktifnya itu terbagi atas dua, yaitu adalah pestisida organik dan pestisida anorganik. Pestisida organik adalah pestisida yang dalam susunan kimia bahan aktifnya terdapat gugus karbon. Mayoritas pestisida yang beredar saat ini dari jenis organik seperti golongan organoklorin yang sudah tidak boleh lagi beredar, lalu golongan organosulfur, organofosfat, dan sebagian jenis organik merupakan analog atau tiruan dari senyawa-senyawa beracun yang terdapat pada tanaman atau dari mikroorganisme. Kedua adalah pestisida anorganik. Yang termasuk sebagai pestisida anorganik adalah pestisida yang dalam susunan kimia bahan aktifnya tidak terdapat gugus karbon. Pestisida generasi terdahulu banyak yang jenis anorganik dan saat ini pemakaiannya dibatasi, bahkan dilarang oleh Komisi Pestisida baik di Indonesia maupun di dunia. Karena daya racunnya yang sangat kuat dan sulit terurai atau terdekomposisi. Contoh yang populer adalah aldrin, yaitu senyawa-senyawa arsenik, sianida atau potasium sianida, merkuri sianida, dan lain-lain. Sedangkan yang masih banyak atau yang masih diperbolehkan digunakan sekarang seperti beberapa fungisida, tembaga oksida, tembaga hidroksida, tembaga oksisulfat, sulfur, asam fosfida, borat, zinc fosfida, dan amonium sulfamat untuk herbisida. Pestisida menurut asal dan proses bahan aktif. Yang pertama adalah pestisida alami atau natural. Yang kedua adalah pestisida sintetik atau analog. Pestisida alami atau natural adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari alam. Jenis-jenisnya adalah pertama botanikal, yaitu yang bahan aktifnya berasal dari tanaman, misalnya piretrin dan krisantemum, dan nikotin dari ekstrak tembakau, ryanodin dari Rhyana speciosa. Beberapa keunggulan pestisida botanik diantaranya lebih aman bagi pemakai, tidak mempunyai efek residu yang panjang, ramah lingkungan. Sedangkan kelemahannya antara lain dosis aplikasi relatif tinggi, knockdown efeknya rendah sehingga hama sasaran tidak langsung mati, tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama setelah kemasan dibuka. Sumber bahan bakunya sangat terbatas. Yang kedua adalah isolat mikrobial, yaitu bahan aktifnya berasal dari metabolit sekunder atau sekresi mikroorganisme. Bisa bakteri, bisa jamur yang bersifat racun. Contohnya adalah delta endotoksin dari sekresi bakteri Bacillus thuringiensis
lalu streptomycin, bakterisida, dan antibiotik yang berasal dari Streptomyces griseus. Ada abamectin, ada emamectin, ada ivermectin dari jenis Streptomyces avermitilis, dan azoxystrobin atau stribulirin dari fungi Strobilus tetracyclus. Keunggulan isolat mikrobial diantaranya bersifat antibiotik sehingga daya bunuhnya lebih kuat, mudah dimetabolismekan oleh sel-sel tanaman jika dibuat sistemik. Sedangkan kelemahannya adalah OPT sasaran lebih mudah dan cepat resisten. Ketiga adalah pestisida biologis, yaitu merupakan mikroorganisme hidup diantaranya bakteri yang dapat menginfeksi organisme pengganggu tanaman secara langsung maupun dengan mengeluarkan zat-zat toksik yang dapat membunuh atau menekan perkembangan organisme pengganggu tanaman. Berbeda dengan isolat mikrobial yang dibiakkan di pabrik atau dipanen senyawa-senyawa racunnya, biopestisida ini diinokulasi dan dibiarkan berkembang biak di lahan untuk hidup secara alami dan menghasilkan senyawa-senyawa racun untuk membunuh organisme pengganggu tanaman atau hidup dengan menginfeksi organisme pengganggu tanaman sebagai inangnya. Contohnya dari golongan cendawan diantaranya adalah Glycoladum yang menghasilkan senyawa gliovirin untuk membasmi fungi patogen Trichoderma bisa meluas karena subjek yang sudah beradaptasi dengan lingkungannya, ramah lingkungan, tidak meninggalkan residu pada rantai-rantai makanan. Sedangkan kelemahannya adalah perlu waktu untuk berinkubasi, tidak dapat diaplikasikan bersama dengan pestisida kimia lainnya. Yang kedua adalah pestisida sintetik atau analog. Merupakan hasil rekayasa kimia yang dibuat di pabrik. Kebanyakan meniru struktur kimia senyawa yang terdapat pada pestisida alami botanical. Misalnya sintetik dari pyrethroid atau golongan pyrethroid yang meniru susunan senyawa kimia piretrin. Lalu nikotinoid yang merupakan analog dari senyawa nikotin pada tembakau. Pestisida sistemik mempunyai keunggulan, diantaranya daya racunnya lebih tinggi, lebih spesifik, dosis penggunaannya relatif lebih rendah, mudah didapat pasaran, dan lebih tahan lama disimpan. Adapun kelemahannya antara lain terurai lebih lama sehingga menimbulkan residu pada hasil panen. Aplikasi yang terlalu intensif akan menimbulkan resistensi hama dan merusak lingkungan, lalu mematikan musuh alami. Demikianlah sementara ini pengenalan kita terhadap jenis pestisida dan karakteristiknya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dan bisa kita implementasikan di lapangan sehingga memberikan hasil yang baik buat pertumbuhan tanaman jagung kita. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.